dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Kalau kan tadi Bapak menjelaskan kalau Allah Bapa, roh Bapa sama roh Yesus itu satu gitu ya. Roh Bapa, roh Yesus itu ya rohnya Bapa itu sendiri. Iya, jadi kan Yesus tuh ya Bapa itu sendiri kan. Kalau Kalau gitu, Yesus adalah Bapa sendiri, itu panjang dan lebar ceritanya. Jadi Yesus yang jelas berkata, aku dan Bapa satu. Ya kan? Kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Tetapi Yesus selama 33 tahun, dia jelas memanggil kepada Bapa. Yesus selama 33 tahun, dan itu ceritanya panjang. Ya, jadi nggak bisa kita bilang bahwa oh Yesus itu adalah Bapa sendiri. Nah itu nanti jadi oneness. Menurut Yohanes, Yesus adalah Bapa sendiri. Menurut Matius, Markus, dan Lukas, Yesus memanggil oknum yang lain sebagai Bapa, Trinitas. Jadi dalam Matius, Markus, dan Lukas itu Trinitas. Kalau Anda lihat Yohanes, selalu lihatnya oneness. Makanya orang-orang oneness akan selalu ngambil ayat-ayatnya di Yohanes. Orang-orang Trinitas ngambilnya Matius, Markus, Lukas. Lalu begitu. jadi Anggap ya. tanggapan Jadi apa? saya cuma khawatir nanti kamu terjebak di sana, oneness sama Trinitas. Tetapi ya, kalau ditanya apakah Yesus adalah Sang Bapa sendiri? Iya. Tetapi apakah itu Trinitas? Iya. Karena pada kenyataannya Yesus selama manusia, dia terpisah dari Bapaknya. Dan dia bisa terpisah dari Bapaknya loh. Waktu Yesus disalib buktinya. Ya kan? Dia memanggil Eli, Eli lama sabatani. Ya kan? Tetapi manusia, kan kalau nggak ada rohnya bukan manusia, bangke namanya. Jenazah. Ya kan? Kenyataannya Bapa itu ada di dalam Yesus. Rohnya Yesus itulah rohnya Bapa itu sendiri. Ya kan? Gitu kan. Tetapi itu kemudian kita balik ke kisah Rasul. Roh Yesus, roh Kristus. Nah, bingung kan? Roh Yesus dan roh Kristus. Nah, kan ada lagi. Ini mikrofonnya mati ya. Ya, silakan. Kalau gitu berarti Yesus tuh di saat di Taman Getsemani itu doa sama siapa, Pak? Kalau bilang doa itu jangan berpikir doa itu seperti kalian berdoa ya. Yesus berdoanya itu nggak kayak kalian berdoa, kayak kita orang-orang agama. Kalau saya sih berdoanya udah nggak kayak kalian ya. Apa sih doa? Doa itu adalah sebuah harapan toh. Arti kata doa itu adalah harapan, ya. Itu adalah harapan. Nah, apa itu ya? Jadi ketika dia datang, dia diam, dia ngomong sama sendiri. Kayak kita kalau ngomong sama sendiri, karena Bapa ada di dalamnya dia kan. Jadi dia ngomong dengan yang di dalamnya. Terus Makanya kalau terjemahannya itu maka berlututlah Yesus dan berdoa. Itu terjemahannya salah. Karena kata prospipto itu nggak ada di situ, atau proskuneo. Maka berlutut Yesus menyembah. Nggak ada tuh kata proskuneo atau prospipto. Adanya pipto. Apakah pipto? Pipto itu artinya jatuh. Maka terjatuhlah Yesus, lalu ia berdoa. Jatuh, dia jatuh. Lalu berdoa. Jadi bukan berlutut loh. Anggap ya. Iya, Pak, ya, Pak. Baik. Ya, Terima kasih, Pak. jadi harus bedakan. Makanya itu hati-hati sekali, jangan terjebak dengan oneness dan trinitas. Kalau saya tidak mau digiring ke oneness trinitas sama orang-orang, tapi pokoknya itulah kenyataannya. Dan itu adalah orang-orang Islam juga suka nanya, kalau gitu Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada Bapa yang ada di dalamnya. Kan Bapa ada di dalamku. Yesus kan selalu berkata demikian kan? Bapa ada di dalamku, lebih besar. Kenapa? Rohnya maha hadir. Yesus saat itu nggak maha hadir, tapi sekarang Yesus maha hadir loh. Hari ini Yesus maha hadir kan? Nah, Iya, itu Pak. masalahnya. Jadi kita boleh nggak berdoa kepada Yesus? Boleh. Berdoa kepada Bapa? Boleh. Berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus? Boleh. Iya kan? Kenyataannya yang menjumpai Paulus itu kan sama Silas ya. Kan roh Yesus. Ya, roh Kristus. Ya kan, roh Yesus. Disebut roh Yesus. Itu ya. Kalau Bapak sendiri gimana pegangannya, Tritunggal atau Oneness itu, Pak? Enggak, saya beyond semua tari-tarian itu. Beyond. Kalau beyond itu apa artinya? Beyond itu kita melampaui itu semua. Jadi Yesus yang saya jumpai bukan yang oneness trinitas. Tapi Yesus yang saya jumpai adalah Yesus yang melampaui segala akal pikiran kita.
Jadi oneness benar nggak? Benar. Trinitas benar nggak? Benar. Unitarian benar juga. Hanya mereka melihat sepotong dari pemahaman. Bisa nggak Allah yang maha kuasa, maha besar itu kita rumuskan dengan sebuah rumusan? Nggak bisa. Hari ini saja tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan Trinitas. Hari ini tidak satu pun orang bisa menjelaskan oneness. Hari ini tidak seorang pun bisa menjelaskan Unitarian. Bagaimana Unitarian kalau Yesus adalah Allah sendiri? Oh, Yesus bukan Allah, tapi dalam Wahyu 21 ayat 67, Wahyu 1 ayat 17-18, sudah jelas Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir adalah Yesus. Ya kan? Bagaimana kita bisa menolaknya? Tapi Tapi ya kalau Pak, maksud saya pemahaman oneness itu sangat mudah dipahami loh Pak, maksud saya. enggak Itu juga, karena pada kenyataannya Matius, Markus, Lukas, ya nyata Yesus terpisah, dan waktu Yesus cerita Eli Eli lama sabatani, itu benar-benar dia terpisah dari bapaknya loh. Bagaimana bisa menjadi oneness? ya Ya kan? Bagaimana karena bisa oneness coba? Waktu bilang Eli Eli lama sabatani, maka Roh Allah meninggalkan, ya kan? Maka ia menyerahkan nyawanya. Kata menyerahkan itu enggak ya? Menyerahkan apa? Pneumanya. Apa pneuma di dalam Yesus apa? Bapa kan, sang Bapa. iya Pak, Bapa. maksudnya Iya. itu lebih Jadi masuk kan akal bukan oneness. maksud saya kalau orang Muslim dicekokin oneness itu lebih masuk akal daripada Tritunggal. Sekarang Enggak orang juga, Muslim kan, enggak bisa. Enggak bisa. orang Muslim kan menolak mentah-mentah itu Tritunggal kan? Orang Islam lebih gampang dijelaskan dengan Trinitas. Orang pagan itu lebih gampang dijelaskan dengan Trinitas. Oh gitu ya Pak. Asal menjelaskannya bisa seperti saya. Kok saya kok jelasin Cuman kalau kita sudah masuk di dalam kekristenan, kalau kamu sudah jadi Kristen, akan lebih mudah dijelaskan dengan oneness. Nah, kan? Karena kita menganggap Yesus adalah Allah, tetapi ketika kita sama orang Islam, tadi kan makanya saya tanya, sebenarnya tadi ya kalau dia tadi mau nanya benar-benar ya, bagaimana bisa Yesus adalah manusia, lalu bersamaan dengan saat yang bersamaan dia adalah Allah. Kan saya tanya, kamu ada rohnya enggak? Nah, kan semula saya tanya begitu. Sebetulnya kalau tadi dia orang niat benar-benar nanya, itu nanti saya akan jelaskan dengan cara Trinitas. Bagaimana cara menjelaskan Trinitas dengan tubuh, jiwa, dan roh? Itulah Trinitas menjelaskannya. Karena tubuh kita nanti kan jadi debu kan, lalu roh kita kembali kepada Bapa, jiwa kita pergi ke Firdaus. Bagi orang yang percaya Yesus, kalau pergi ke Hades, disiksa dulu kan di Hades kan. Nah, tapi kalau kita kan rohnya pergi ke Bapa, kembali kepada Bapa yang memiliki roh kita, dan jiwa kita pergi ke Firdaus. Badan kita jadi debu sampai nanti hari kebangkitan. Nah, itulah Trinitas. Tetapi kan Yesus pada kenyataannya Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Jadi bagaimana? Jadi bisa nggak menjelaskan, merumuskan Yesus? Nggak bisa. Karena itu adalah sesuatu sistematis yang melampaui segala akal kita. Ya, jadi bukan pakai rumus A sama dengan B sama dengan C, atau A tidak sama dengan B tidak sama dengan C. Nggak bisa begitu. Nggak bisa dijelaskan dengan rumus itu. Dengan rumus. Terus bagaimana Pak? Kayak tanggapan Bapak sama tentang pemahaman saksi Yehova gitu. Kayak Saksi Yehova juga nggak salah, karena dia memahami saksi Yehova sesuai dengan perkataan Yesus sendiri, ya kan? Dan berkali-kali Paulus menekankan, ya Bapa, ya, dan anak. Anak adalah prototipe. Tetapi Paulus tidak pernah menekankan Yesus yang adalah Allah. Mengapa pengakuan syahadat iman kita adalah bukan pengakuan iman rasuli ya, tetapi supaya Anda diselamatkan, Anda harus mengakui Yesus adalah kurios, bukan teos loh. Pengakuan untuk kita diselamatkan adalah mengakui Yesus sebagai kurios loh, bukan sebagai teos. Itulah masalahnya. Kita nanti di akhir zaman, Yesus akan mengakui dirinya sendiri sebagai teos, Wahyu 21 ayat 6 dan 7 tadi. Baru ia akan mengakui dirinya sebagai teos. Tetapi untuk bisa diselamatkan, pengakuan kita adalah Yesus sebagai kurios, Adonai. Dan itu penting sekali. Mengapa? Karena kita mau percaya nggak percaya, Yesus tetap teos. Tetapi untuk menjadikan Yesus kurios, makanya kan dibilang kalau gitu saya Tuhan dong. Enggak, kamu bukan Tuhan. Karena saya nggak nyembah kamu. Nah, kalau saya ngaku nabi, kalau saya ngaku Allah, saya boleh. Kamu ngaku Allah, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau kamu ngaku Tuhan, nggak boleh. Kenapa? Yang ngakuin orang lain. Tuhan itu yang ngakuin kudu orang lain. Saya ini Tuhanmu loh, nggak bisa. Kamu siapa yang menyembah saya? Nah, yang nyembah itulah. Jadi yang disembah itulah adalah Tuhan. Ya kan, proskuneo. Penyembahan
menyembah kepada Tuhan yang adalah Allahmu. Yesus berkata kan, pergilah iblis, engkau hanya menyembah proskuneo kepada kurios, ton, teon. Kepada objeknya apa? Kurios. Keterangannya, adjektifnya adalah teon. Nah, jadi, dan Yesus menerima penyembahan loh. Ya kan? Yesus menerima semua penyembahan itu loh. Semua proskuneo dan proskripto itu.